Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Gus Cadas, Bagus Cadas ya. Kalau di sini saya Gus Cadas Pak, karena saya itu nickname-nya banyak banget. Masih dalam suasana Lebaran ya, jadi saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kali ini saya akan berbagi lah ya, bagaimana cara menjadi atau bagaimana agar awet menjadi seorang YouTuber. Jadi menjadi seorang YouTuber itu sebenarnya agar awet ya, itu sebenarnya tergantung dari tujuannya Mas Bro. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan tiga cara ampuh aja ya, tiga cara ampuh agar awet menjadi seorang YouTuber. Yang pertama itu adalah target jangka panjang. Jadi sekalian saja saya cerita di sini ya, saya ceritakan di channel ini apa sebenarnya tujuan utama saya itu untuk menjadi seorang YouTuber. Nah, target utama dan pertama saya menjadi seorang YouTuber itu adalah jangka panjang. Saya harus katakan jujur di sini ya. Maksudnya adalah karena saya itu akan naik haji insya Allah di tahun 2036. Saya tahu. Begitu mendengar kata ini, saya yakinnya ada banyak orang yang pamer ya, ria ya. Saya sebenarnya maklum dan sudah sangat mengantisipasi hal tersebut. Sebenarnya awalnya saya tidak ingin terlalu meladeni hal-hal seperti itu, cuma kadang juga memang sesuatu yang sudah sering, maka harus dijelaskan dan diluruskan juga gitu Mas Bro ya. Mungkin sebenarnya orang yang berprasangka atau berperasaan seperti itu sebenarnya ada banyak hal faktornya ya. Dia sebenarnya mungkin tidak bisa mengambil kebaikan dari kebaikan dan juga tidak bisa mengambil kebaikan dari keburukan itu. Tapi ini tidak akan saya bahas karena nanti akan terlalu panjang, jadi saya akan membahas poin-poinnya saja. Jadi sebenarnya saya tidak membahas tentang orang yang seperti itu ya, tapi ya tadi mungkin dia itu agak kurang sehat gitu ya mendengar kata seperti itu. Jadi dia memang tidak bisa terinspirasi, jadi di hatinya tuh hanya gemuruh gitu ya, gemuruh panas gitu lah, iri negatif. Kalau yang iri negatif seperti itu langsung bukan berprasangka tapi juga hatinya itu kobong gitu, yaitu iri negatif. Jadi yang keluar dari mulutnya pamer, ria gitu, terus kecil sebagainya gitulah. Kalau yang iri positif, walaupun ya seandainya dia tidak terpanggil untuk ke tanah suci itu, minimal ada keinginan gitu ya, keinginan yang tersampaikan oleh lisan gitu. Minimal. Tapi tidak akan saya bahas. Kita balik ke YouTube. Berarti saya YouTube untuk haji dong? Enggak juga, tapi saya punya pemikiran seperti ini. Pemikiran saya adalah bahwa siapa tahu gitu ya, siapa tahu mungkin dengan adanya YouTube ini nanti menjadi jalan rezeki yang lain bagi saya gitu ya. Jangka panjang menurut saya kan berangkat 36, sekarang masih 10 tahun ya. Saya kira tidak sampai 10 tahun udah monetisasi lah insya Allah. Kalaupun enggak, siapa tahu insya Allah nanti mungkin ya, bukan berarti nanti saya doanya di sana minta ya Allah, saya ingin menjadi YouTuber sukses terkenal dan YouTuber kaya gitu ya, enggak juga sih ini. Tapi kan siapa tahu Allah itu memberi rezeki ke saya itu diantaranya dari sini, dari YouTube. Nah, makanya saya mulai merintis dari sekarang gitu Mas Bro sebenarnya. Bukan YouTube untuk istilahnya apa ya, naik haji, bukan ya, nggak tahu juga.
Tapi siapa tahu nanti mungkin insya Allah di kesempatan yang mendatang akan diberikan jalan rezeki yang lain juga dari YouTube ini gitu. Maksud saya seperti itu Mas Bro ya. Jadi itu saya sampaikan di sini. Tapi insya Allah nggak sampai 2036 channel saya sudah monet semua. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu adalah hobi Mas Bro ya, hobi. Jadi yang paling benar itu memang hobi itu kemudian disalurkan ke YouTube ya. Bukan YouTube kemudian kita mencari hobi kita, bukan. Tapi hobi dulu baru merambah ke dunia YouTube. Bukan YouTube dulu baru menggali hobi kita, itu salah ya. Yang benar seperti itu. Saya ambil contoh seperti inilah. Kamu punya burung gitu ya, punya burung. Kamu punya burung memang sudah seneng banget, seneng. Sejak kecil memang ya keseharianmu yang memelihara burung atau memelihara burung, memelihara ayam. Nah, karena dari hobi memelihara burung atau ayam itu, gimana ya caranya biar nanti saya akan berbagi dengan orang lain gitu. Bagaimana cara memelihara burung gitu. Bagaimana kan kalau kita punya kesenangan gitu ya, punya kesenangan terus berbagi dengan orang lain kan rasanya istilahnya gini, berbagi kebahagiaan gitu ya kan. Berbagi kebahagiaan dengan orang lain tuh gimana rasanya gitu. Nah, salah satunya YouTube. Di situ kamu upload semua tentang burung misalnya, tentang ayam dan sebagainya. Yang suka mobil misalnya, tentang mobil ya upload aja semuanya tentang mobil kan. Mobil kamu sudah berpuluh-puluh tahun dengan mobil gitu. Nah ya, upload saja, bagikan semua yang terkait dengan mobil gitu. Itu hobi, itu namanya hobi. Bukan membeli burung dulu, bukan membeli mobil dulu baru kemudian di YouTube. Itu salah ya. Jadi seakan-akan itu kemudian yang berikutnya adalah mengekspresikan diri Mas Bro ya. Mengekspresikan diri itu sebenarnya maknanya banyak kalau bagi saya ya. Kita mengekspresikan kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, kesenangan, dan sebagainya ya. Atau sebagai bahan media untuk mengekspresikan semua ide-ide itu. Contohnya misalnya saya di gitar itu ya. Di gitar itu saya bisa sebagai tempat memang media menyalurkan saya senang dengan gitar ya. Tadi termasuk hobi sih, tapi ini agak sedikit lain. Jadi sebagai kayak hiburan gitu ya, pelampiasan gitu lah, pelampiasan. Jadi kalau saya bosan dengan elektronik misalnya, bosan dengan hal-hal yang lain, maka saya larinya akan ke gitar atau musik gitu. Nah, jadi bisa dijadikan sebagai bahan. Nah, itu 3 tips dari saya, itu yang saya lakukan ya. Jadi bisa awet Mas Bro ya. Jadi monetisasi itu memang tujuan utama kita, tapi kita juga harus sadar ya bahwa tidak semudah itu untuk bisa monetisasi di YouTube. Tapi juga tidak sesulit yang kita bayangkan gitu. Jadi netral aja, normal aja itu, normal aja. Sebenarnya ada banyak sekali tips yang bisa saya bagikan, tapi untuk sementara 3 itu aja dulu ya. Nah, 3 itu kalau bisa kalian terapkan di channel maupun di jiwa kalian yang ingin ya. Saya tidak pernah mengajak seseorang menjadi YouTuber, tidak pernah. Karena bagi saya tuh kalau mengajak orang lain menjadi YouTuber misalnya, itu adalah enggak banget kalau menurut saya. Saya hanya berbicara kepada orang yang memang ingin menjadi YouTuber. Saya tidak pernah memaksakan kehendak kepada orang lain. Itu ya.